Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita bermuzakarah dengan ilmu agama dan berniat i'tikaf di masjid. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan serta kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita, sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang dengan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa beramal lebih mudah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, insyaallah pertemuan kita pada bulan ini tafsir ulun stop dulu. Tafsir itu nanti ceritanya lagi banyak cerita aja lagi setelah ayat yang kita bahas kemarin tuh. Banyak bercerita nanti tentang kisah Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Lut, kaum Ad, dengan juga menceritakan tentang masalah Bani Israel dan Fir'aun dan lain sebagainya. Itu hampir selesai nanti surah Al-A'raf itu. Nah, tinggal cerita-cerita aja lagi. Nah, lalu karena kita ini insya Allah sebulan lagi lah kurang lebih kita akan menyongsong tibanya bulan yang dikatakan Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Kita akan menemui bulan Ramadan. Tentunya ada kewajiban puasa kita di bulan Ramadan. Nang kayak apa kita menyiapkan di bulan Ramadan ini biar puasa kita lebih bagus, lebih baik, dan kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Maka terlebih dahulu sebelum tibanya bulan Ramadan, sama-sama ulun juga menyiapkan akan hadirnya Ramadan, yaitu dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan di bulan Ramadan, baik dari segi fikihnya ataupun dari segi adab-adabnya, sehingga Ramadan itu kita bisa benar-benar melakukan ibadah yang lebih bagus daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah itu. Insyaallah kita akan mencoba di sini membahas Ramadan. Nanti kita bahas di sini dari segi adabnya, bukan saja fikihnya, adabnya. Adab itu artinya bila kita melaksanakan adab-adab di bulan Ramadan itu akan menambah pahala yang kita dapatkan di sisi Allah. Tapi bila orang melanggar daripada adab-adab Ramadan itu, puasanya tidak batal tapi pahalanya habis. Nah itu sayang kita kalau berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Itu kebiasaan itu orang hanya memahami puasa hanya tidak makan dan tidak minum, tapi tidak melaksanakan dengan adab-adab berpuasa. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu berpuasa lebih dahulu, biar kita tibanya Ramadan itu merasa lebih senang, gembira tibanya Ramadan. Nah itu. Insyaallah kita membaca masalah Ramadan aja Pak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Wa fi fadli syahri Ramadan, dan di dalam keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhanu ila Ramadhana, wal jumu'atu ila al jumu'ati, was salatu ila salati, mukaffiratun lima bainahunna, ijajtunibatil kabairu.
Jadi ujar Nabi dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Kemudian dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, itu merupakan penghapusan dosa. Nah jadi Ramadan ini menghapuskan dosa yang sifatnya setahunan. Tapi apakah kita bisa mendapatkan dosa ampunan setahunan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya ini? Jadi Nabi dari Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa. Nah, dosa kita Ramadan kemarin dengan Ramadan wayah ini itu dihapuskan setahunan. Nah tentunya bagaimana mendapatkan hal itu? Ya tentunya tidak semudah apa yang kita dengan hanya Ramadan nangka itu aja, tapi kita juga harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan. Selama ijaznibatil kabairu, apabila dia meninggalkan perkara dosa-dosa besar. Nah jadi hikmahnya itu Ramadan lah. Ramadan ini menghapuskan dosa setahunan. Jumat ke Jumat itu kan menghapuskan dosa semingguan. Makanya kemarin pernah juga kita singgung, nang kayak apa Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa semingguan, ada syarat-syaratnya. Di antaranya datangnya basunsung, jangan sampai khatib sudah berada di atas mimbar, kan itu. Kemudian pulang ketika berjumat itu hendaklah mandi, ketika berjumat itu hendaklah memakai minyak wangi dari rumah, ketika berjumat itu hendaklah kita menggunakan minyak rambut dan bersisir. Kemudian kita datang ke tempat Jumat jangan sampai melangkahi bahu orang misalnya. Nah itu kan ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan dari Jumat ke Jumat itu merupakan ampunan dosa. Selama khatib berkhutbah jangan ada yang berbuat sia-sia atau berbuat lago. Nah itu baru kita mendapatkan Jumat ke Jumat itu penghapusan dosa. Nah kayak tujuan Ramadan, nah kayak apa kita Ramadan ini biar mendapatkan penghapusan dosa. Nah tentunya ada yang harus kita lakukan. Nah di bulan Ramadan ini, amaliyah apa yang perlu kita kuati di bulan Ramadan? Nah di sini insya Allah kita mempelajari dengan adab-adab ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Wahwa syahrus sabri, jadi ujar Nabi bulan Ramadan itu bulan bersabar. Wassabru sawabuhul jannah, sabar itu pahalanya surga. Nah jadi kita di bulan Ramadan ini banyak yang bersabar, baik. Ramadan nih banyak yang bersabar dan pahala sabar itu surga. Nah kayak apa lagi biar kita kadang-kadang mencari amalan apa yang perlu dikuati Ramadan, sabar aja. Kadang-kadang halangan rintangan kita bersabar di bulan Ramadan ini Pak Ai justru lebih hebat, lebih besar. Kadang-kadang anak lah memuyakakan, dan itu nah, gawian lah ngalih, ya jatuh, nah, gawian ngalih di gawian, misalnya tuh anak begawi seharian kayak apa dengan puasa, nah dituntut kita kesabaran. Di sini harus sabar di bulan Ramadan ini. Binilah kadang-kadang bapak pinta itu ini, nah, sabar kita bujur payah harus sabar Ramadan ini. Nah ini salah satu amalan yang kita siapkan. Artinya di bulan Ramadan ini bulan sabar, ujar Nabi, wassabru sawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Nah kira-kira mencari amalan apa lagi kita? Bersabar tuh bang, bersabar tuh bang. Kayak apakah? Sudah gawian ke dada, baras habis, minyak habis misalnya. Ayo sabar. Ini cuma iblis ini pintar, bahantui Pak. Nah itu. Kan iblis itu hantu, gawiannya mahantui. Mahantui orang puasa, munang kayak ini pian dia pacang kelaparan, munang kayak ini pian pacang ini. Coba kan dulu kelaparan kada. Nah itulah. Nah itu Pak kita Pak. Jadi
Malah membuat kita kada sabar, akhirnya ada orang yang kada sabar, rela berkorban. Berkorban apa? Untuk kada puasa. Aku ini jadi iblis kada apa-apa, ikam tuh jadi iblis. Nang ikam cariakan tuh orangnya puasaan juga, bini puasa, anak puasa seberataan. Nah, ikam nang mencariakan ini juga wajib hukumnya. Nah, sebagai seorang suami, jadi mencari nang wajib untuk nang wajib. Kada apa-apa, kada puasa jadi iblis. Nah itu Pak. Mungkin kita kurang-kurang ilmunya, ya kada puasa akhirnya. Demi anak istri puasa, kita kada puasa, kira-kira tak salah juga pang itu. Nah, karena iblis menghantui. Kalau pian kada bacari, bisa kelaparan benar di rumah nih. Padahal belum tentu lagi, kita belum menghadapinya. Ya siapa tahu rezeki datang karena kita bersabar dengan apa yang Allah perintahkan, karena kita bersabar melaksanakan kewajiban, karena kita bersabar melawan daripada hawa nafsu kita. Siapa tahu Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita menghajatkannya. Nah sabar tuh Bang. Jadi banyak hibah sabar bulan Ramadan nih. Banyak yang memancing-mancing emosi kita untuk kada bersabar. Nah, jadi amalan yang utama diantaranya nih di bulan Ramadan nih sabar. Makanya dia Nabi wasyahrus sabri, dia bulan bersabar. Wasabru, dan sabar itu sawabuhu al jannatu, pahalanya adalah surga. Nah, ya sabar di sini dalam arti sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi kehidupan yang kita hadapi. Nah itu Bang, sabar. Nang kada sabar kadang-kadang iya nang okon kada berpuasa disebabkan karena tuntutan. Wa qala fihi, nah itu jadi sebuting amalan tuh kita pakai di bulan Ramadan ini. Banyak ibu sabar, sabar ya apa? Mungkin bagi nang banyak bisi anak nang halus-halus baik, maginnya lagi nih tuh memuyakakan di bulan Ramadan. Nah itu sabar, kita sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam sebuah riwayat juga dikatakan wa qala fihi awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Nah awal daripada bulan Ramadan itu curahan rahmat. Nah inilah kelebihan Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya itu ampunan. Wa akhiruhu idkum minan nar, di penghujung daripada bulan Ramadan pembebasan diri daripada api neraka. Wa anna Allah ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang pada awal malam bulan Ramadan kepada orang-orang muslimin. Nah, dipandang Tuhan pada awal bulan Ramadan, nah pada malam pertama itu nah. Wa man nazara ilaihi, siapa yang dipandang Allah pada awal malam bulan Ramadan, lam yu'adzibuhu, niscaya Allah kada mengazabnya. Nah, wa yaghfir lahum, Allah ampuni bagi mereka fi akhiri lailatin minhu, maksudnya min Ramadan. Allah ampuni sidin nanti pada akhir daripada bulan Ramadan. Artinya orang yang mendapatkan pandangan Allah pada awal bulan Ramadan dengan pandangan rahmatnya, dan orang yang mendapatkan ampunan Allah nanti pada akhir Ramadan. Nah, nang dipandang oleh Allah ini ujian Nabi, lam yu'adzibuhu, niscaya dia tidak akan mengazabnya. Nah berarti kita nang kayak apa? Begitu tiba bulan awal Ramadan, hati kita gembira Pak. Nah untuk menanamkan rasa kegembiraan dengan datangnya Ramadan ini, tentunya kita harus berilmu dahulu. Kita pinandui Ramadan, kita mengenal Ramadan. Oh Ramadan itu bulan ini, di bulan Ramadan ini. Lima kita kenal, tahu persis dengan kelebihan bulan Ramadan, kita tahu dengan keutamaan bulan Ramadan, makanya begitu tiba bulan Ramadan, hati ini senang, gembira. Kita sudah mengenalnya dengan Ramadan. Tapi bagi orang yang kurang mengenal dengan Ramadan,
kurang pinandu dengan Ramadan, bahaya jadi sebenarnya bagiannya nih. Sebulan lagi pacang belapar pulang, sakit pulang kita ini. Nah ini Pak Ai. Ini kira-kira nang ini orang nang ya kada pun dipadahkan kada senang lah. Artinya mesti merasa kurang bahagia dengan tibanya Ramadan. Nah bila kita senang dengan Ramadan, bahagia cinta kita dengan bulan Ramadan, kita menunggu-nunggu bulan Ramadan. Maka sering berdoa kada henti-hentinya, Allahumma ballighna Rajab wa Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami Rajab, Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan orang sudah mulai berdoaan itu Pak Ai, menunjukkan hati ini senang tibanya bulan Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Syaban ini. Nah bilanya kita mau sudah berdoa, ada kepingin kita sudah berdoa demikian, atau Allahumma barik lana fi Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Syaban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Warzuqna, beri kami rezeki asyam, kawa puasa sebulanan, wal qiyam, dan kawa tarawih sebulanan, wa khatmal Quran, kawa kami menghatamkan Al-Quran. Nah ini kan kita senang dengan tibanya Ramadan ini, senang. Nah mudah-mudahan kita karena kita senang dengan Ramadan, sebulan sebelum Ramadan kita sudah berhimmat berdoa. Sebulan bulan Ramadan kita sudah berdoa mudah-mudahan sampai ya Allah ke Ramadan, diberikan umur panjang bulan Ramadan, disehatkan badan di bulan Ramadan, kawa memaksimalkan. Artinya ya memaksimalkan ini dalam arti kita juga memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan kami untuk bisa memaksimalkan kemampuan kami di dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah tentunya orang-orang yang berdoa demikian, sidin cinta dengan Ramadan, senang dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita nang kaya ini dipandang oleh Allah pada awal bulan Ramadan, maka orang yang dipandang oleh Allah kada termasuk daripada orang nang diazabnya. Kan gitu loh. Munang kita kada ya itu tadilah. Ada juga nama pikiran 2 bulan lagi hari raya aja. Hari raya ini pikirkan 2 bulan lagi hari raya aja. Puasanya aja belum lagi sudah hari raya pikirkan. Nah ini kita maunya, jadi kita dengan membahas Ramadan berdahulu ini, biar tahu ilmunya apa-apa yang harus disiapkan, nah gitu nah. Wa qala Jibril li Rasulillah alaihi wassalam. Jibril berkata kepada Rasulullah, man adraka ramadhana falam yughfar lahum ab'adahullah. Siapa ujar Nabi yang menjumpai bulan Ramadan ternyata inya kada mendapatkan ampunan Allah, sungguh orang itu jauh sekali daripada Allah. Qul, katakan ya Muhammad, amin. Amin ujar Nabi. Nah, diaminakan Nabi bila kita bila seseorang di bulan Ramadan, bulan yang dicurahkan ampunan, bulan yang dihujani dengan ampunan, sidin kada mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti orang itu jauh benar daripada Allah. Makanya amin ya Jibril, amin ya Nabi. Nah itu. Nah jadi bulan Ramadan ini memang bulan curahan ampunan. Nah, kita bermohon dan meminta, banyaki meminta di bulan Ramadan ini, minta ampunan Allah. Karena apa? Mumpung Allah telah menghujani kita dengan ampunan. Qultu wa dzalika litayassuri asbabil maghfirati fi Ramadhan aktsar minhum bi ghairihi. Aku berkata ujar pengarang kitab, karena di bulan Ramadan ini dimudahkan sebab-sebab ampunan. Makanya tadi ujar Nabi, ujar Jibril, bila orang di bulan Ramadan kadang mendapatkan ampunan, orang itu jauh benar daripada Allah. Orang mendapatkan ampunan sebenarnya sidin kada. Nah siapa yang kadang mendapatkan ampunan tuh? Ya mungkin diantaranya orang yang menganggap enteng dengan bulan Ramadan, kadang memuliakan dengan Ramadan, kada puasa di bulan Ramadan itu termasuk tak. Kadang-kadang orang kita nih kayak apalah, minta maaf lah, jangan kada puasa. Bukan lawan kita minta maafnya, lawan Allah. Itu loh.
Maapalah aja lu merokok aja kada puasa. Bukan lawan kita minta maafnya, lawan Allah. Kadang-kadang terdapat gitu nah Pak Ai. Nah jadi kita sabar juga nek. Orang nang berokok tak hadapi orang nang biasa berokok nih puasa tak hadapi orang nang berokok di hadapan itu. Oh mama asamnya liur nih Pak Ai. Kawa kada kita kada menyangit. Nah ini nih Pak Ai, ini sabar narannya. Ini aja kata orang puasa kurang ajar nih. Nah, berarti ya dan rusak puasa kita, batal pahala puasa sidin. Memamai, nah ini paling nangalih nih. Iya jaulun tadi lah. Desa bujuju apa ilmu memamai ilmu penyangit nih. Orang tahan aja, pakai kada makan seharian tuh tahan. Kada minum seharian tuh tahan, cuma kawalah kada menyangit seharian. Ini nangalih benar pian. Kan? Coba pian lah kalau bujur lah. Orang nih dasar ahli merokok Pak Ai. Di depannya mencium sendiri. Ya Allah, bau kretek nih toh. Oh di sini ada merokok nih aja sendiri. Tahu dibasah ini. Mamanya sendiri. Di sini kalau tahu Ramadan itu merokok. Uang bersimpan sih merokok tuh. Bersimpan sudah sendiri Pak Ai, cuma baunya nih nah. Karena sama-sama pakar kan, pakar hisap. Jadi kata kawa, itu Pak Ai lah. Nah itu Ramadan nih. Nang kayak apa kita sabar kada penyangitan. Nah itu pang di bulan Ramadan nih Pak. Nah jadi karena kita mudah mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, jadi hendaklah kita di antaranya kita banyak-banyak minta ampun bulan Ramadan ini. Falaisa yuhramul maghfirah fihi illa man tafahasya. Nah, tidaklah orang yang tercegah daripada mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini orang yang berbuat kada baik. Orang yang berpaling daripada Allah. Orang yang wa'azumat jara'atuhu ala Allah. Orang yang jorang itu keberaniannya sangat wani kepada Allah. Kada puasa itu nah wani dan Tuhan. Fastaujabal bu'd wattardu an babillah. Maka berhak dia untuk terusir dan jauh daripada rahmat Allah. Nah jadi kita di bulan Ramadan ini ya sabar. Lihat orang kada puasa, dah ayo orang kada puasa. Sabar tuh Bang Pak. Wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Artinya diriwayatkan dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga terbuka lebar semuanya di bulan Ramadan. Siapa lagi? Artinya memang ada nyaman baik kita Ramadan tuh nyaman. Nah makanya kita itu Ramadan ini ya Allah. Jadi yang paling gono benar kesabaran Pak. Kadang-kadang puasa bini melandau bangun, kadang bersahurnya. Nah, ya apa kayak ini misalnya kan waktu itu ada kada bersahur Pak, sudah tulai mau bersahur nih. Akhirnya kada bersahur atau puasa bersahur ya intali uaknya misalnya nih kan. Babi ini koyuhan juga sih ya Pak. Nah jadi kita sabar ya sudah. Sabar. Inilah rezeki makan sahur. Lempeng intalu gitu nah. Namanya puasa ini Pak jangan bulan Ramadan aja jangan nyakawadoh. Puasa ini perlu latihan juga kita Pak. Puasa nih. Puasa nang jurang seadanya gitu nah. Nabi itu kan sih nyaman benar kalau yang Aisyah ada karena dimakan hari ini. Puja Aisyah kada daya Rasulullah. Mun kita aku puasa di sini hanya nyamannya. Lawan puasa nih Pak Ai boleh dasar aneh pian sedang memikirkan lah. Itulah Allah memudahkan. Nah jadi kita kau puasa ini bukan karena kita, karena Allah seberataan.
Coba pian buktikan lah. Puasa atau kada basahur asal banyu aja minum, yang banyu teh kah, banyu kopi kah, banyu susu kah. Minum berniat ulun puasa esok hari sampai sore tahan. Coba mau kada puasa pian. Bangun subuh ngopi juga, jangan makan sampai jam setengah 12 menggitir lintuhot. Aneh kalau. Padahal bisukan anak presiden pas sahur juga. Cuma sebuting aja, kada berniat puasa itu aja. Kenapa lintuhut ini menggitir? Karena kelaparan. Tapi harian orang puasa tuh nah. Niat aja membedakan, aku puasa besok hari lillahi ta'ala aja sedin. Minum sedin. Ada wadai makan si wadai, ada korma-korma, dahai. Tegar besoknya itu. Tapi kenapa kita kada puasa nih lah? Coba kan kada puasa. Ayo makan juga kabar sahur biasanya ada dua sanduk gitu nah. Sahur tapi kada puasa. Tahanlah sampai jam 1 kada makan. Kada tahan. Aneh kalau puasa nih, Pak. Itulah kalau orang menjalankan perintah Allah ini dasar dimudahkan oleh Allah. Itu Pak. Nah itu kelebihan puasa nih. Nah jadi pintu sorga itu dibuka lebar-lebar buat kita Ramadan ini. Artinya kesempatan untuk masuk sorga itu jauh lebih banyak di bulan Ramadan nih. Watu lagu abwabun niran, ditutup rapatnya pintu neraka. Watu qayyadu maradatus syayatin, dan dibelenggunya setan-setan, dan dibawa setan itu ke laut. Kai la yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum. Jadi setan itu jadi bawa ke laut biar kada mengganggu puasanya orang-orang muslim dan qiyamul lailnya orang-orang muslim. Nah, tapi kenapa kada ada aja nang kada puasa? Mun setan diikat nih. Nang kada puasa rame aja coba Nah ini inya nafsu nang masih ada. Nah nafsu ini masih ada Pak. Nafsu ini Pak, namulah kita kada puasa. Nafsu ini hendak nyaman taros nafsu nih. Makanya kita nafsu ini musuh yang istilahnya jorang musuh nang paling gonol ini dasar nafsu Pak, bukan iblis. Nafsu. Makanya Nabi kan habis perang itu, coba Nabi sampai nang jurang tuh gigi sidin patah, beluka-luka muhasidin. Sahabat merasa menderita dan sedih dengan kekalahan pada waktu itu. Ujar Nabi masih ada musuh yang paling besar daripada ini. Apa itu? Hawa nafsu. Nah, nafsu ini Pak Enang. Diajak orang tuh istilahnya itu, kalau bahasanya Imam Ghazali itu dikatakan nafsu itu dikatakan aduwwum mahbubun, musuh nang dicintai. Kayak apa? Hendak mematahkan musuh nang dicintai. Misalnya lah seseorang bisi bini bungas, tapi dia musuh dalam kehidupan, kawalah menyakitin itu berat Pak. Musuh nang dicintai, kita mencintainya, ini tuh musuh kita, tapi kita mencintainya. Nah itulah nafsu. Imam Ghazali menyatakan demikian. Adu muhbub. Nah adu itu kan musuh yang paling dibenci. Ini kada musuh yang paling dicintai, yaitu nafsu. Kenapa nafsu itu musuh dicintai? Coba makan ada nafsu, minum ada nafsu, berjalan ada nafsu, guring ada nafsu, berpakaian ada nafsu, apa-apa aja ada nafsu. Nah itu, ini nang kita berat benar melawan hawa nafsu. Makanya jadi Imam Ghazali, nafsu itu nang kayak apa cara melumpuh dan melemahkannya. Beri beban nang berat, bekerja keras, lapari dan hausi, lucut nafsu. Lucut kita pola. Kita puasa itu nah lucut kita apa itu nah lucut itu nafsu sebujurannya. Cuma limbah kita buka puasa
Nah, minumnya kita banyaki, makannya kita banyaki, tadi itu sudah hendak mati nafsu nih, sigar pulang. Nah, itu. Apalagi menang bulan Ramadan ada bisi gelas khusus. Setahun sekali keluar gelas khusus nih toh. Nah, sekilan tingginya. Oh man ini. Hah? Ini nang mula puasa puas nih. Nang puas ya Pak, nafsu. Nah ini tuh. Makanya orang terawih itu nang larut ya tuh. Bang pengaruhnya. Nafsu itu sudah hampir mati sebujurnya itu. Nah itu. Makanya kita seberatan merasakan kedepian aja ulun dia merasakan pula. Kita Ramadan itu puasa sebulanan kenapa? Timbangan awal dikasih kurangan. Ada nu barat pian coba. Coba kira-kira lah, enggak ada percaya pian lah. Kita hendak Ramadan bertimbang dulu berapa? Dan 75 dan 80. Sabulanan puasa seharian kasih makanan. Timbang kena hari raya naik 2 kilo. Coba. Aneh juga lah. Aturnya kan makan sebulanan ini kurang 10 kilo kah misalnya. Ini kada naik 2 kilo. Di mana naiknya nih toh? Nah ini uang puasa kita ini Pak, jadi puasa kita ini perlu memperbaiki lagi Pak Ibu Jorda. Makanya ulama tuh menyuruh kita baiki amal, bukan banyaki amal, baiki. Ini nah puasa kada kau kurus-kurus awak. Nah di sini kena akan kita pelajari puasa itu nang kayak apa di dalam nang lebih ekonomisnya, gitu nah. Ya perlulah kita sama-sama Pak. Ulun pun juga untuk menyiapkan puasa. Artinya mungkin kita sudah menyiapkan dengan doanya, dengan ilmunya, dengan hukum-hukum fikihnya. Perlu itu kita mempelajari itu. Puasa ini. Nah itu. Nah jadi iblis itu diikat biar kada mengganggu puasanya orang-orang yang beriman dan qiyamul lailnya. Tapi kenapa jadi banyak kada berpuasa? Karena nafsunya masih ada. Wa yunadi munadin kulla lailatin fin ramadhana, memanggil. Nah, ada seseorang memanggil saban malam di bulan Ramadan, ya bagi al khair aqbil wa ya bagi syar aqsir. Wahai orang-orang yang senang dengan kebaikan, aqbil. Nih bulannya nah, hendak berbuat kebaikan, nih bulannya hendak berbuat nang jurang tuh nang menambahi pahala, ini bulannya. Nah itu. Jadi kesempatan kita memburu dan mengejar rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Wa ya bagi yasar, wahai orang-orang yang mencintai dengan kejahatan, mencintai dengan perilaku nang kada baik, banyak maksiat, aqsir, dah batahan, kurangi, nih minta ampun bulannya. Jadi kita di bulan Ramadan ini banyak minta ampun aja Pak. Mungkin dosa kita setahunan kemarin kayak apa. Kita perlu merevisi kembali dengan amal-amal kita nambari ya Allah selama setahun ulun ini. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni. Itu jelas kita Pak ini. Banyak minta ampun kita di bulan Ramadan ini. Mumpung Allah menghujani kita dengan ampunan. Warada aidan anna man taqarraba ila Allah fi ramadhana bi faridatin udilat lahu 70 faridatan fi ghairi. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu amal kewajiban, itu balasannya sama dengan 70 kali kita menggawi nang wajib di luar Ramadan. Melakukan atau pendekatan waman taqarraba fihi, siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah binafilatin dengan amal sunat. Nah itu pahalanya sama dengan wajib ketimbang di luar Ramadan. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairihi minasyuhur. Kedudukan wajib di bulan Ramadan itu sama dengan istilahnya itu
kedudukan sunat, ibadah sunat di bulan Ramadan kedudukannya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Min haitsus shawab, dari segi pahalanya. Sedangkan satu kewajiban yang kita gawi di bulan Ramadan, Allah lipatkan 70 kali lipat ketimbang di luar Ramadan. Nah ini pintu surga tuh lebih terbuka lebar. Kita beribadah nang sunat pahalanya sama dengan wajib. Beribadah nang wajib diganjar 70 kali pahala wajib. Hanang kayak apa lagi di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini dikatakan sayyidus syuhur. Nah kalau kita pinandu nang kayak ini nih beribadah nang wajib diganjar pahalanya dengan 70 wajib. Nang sunat diganjar pahalanya dengan wajib. Ampunan terbuka lebar. Rahmat Allah terbuka lebar, pembebasan diri api neraka terbuka lebar. Kira-kira apa yang kita siapkan Ramadan ini? Di antaranya tadi kita sabar. Nah, itu. Sabar meningkatkan amal ibadah, itu juga sabar. Walaupun kita haus, lapar, beribadah tetap kita bisa istiqomah. Misalnya seperti membaca Quran, ngaji. Nah, ini Pak. Nah karena Quran ini kan perlu juga kita bahas karena jadi baca Quran tuh jangan minta maaf Bang Pala, jangan hanya membaca aja, pahami tafsirnya Pak. Cek kenapa ya? Quran tuh ada nang mengutuk lawan nang mengaji. Itu pian Quran tuh mengutuk lawan nang tukang baca Quran itu. Dikutuknya, dilaknatnya. Nah itu. Kenapa Quran jadi sampai melaknat kepada ahlul qari, kepada nan tukang baca Quran? Sidin baca aja, isinya kali dipahami. Nah ini Pak, ini makanya nang ini jarang orang membahas nang ini, karena kita ini tahap kayak kita ini mau mengajiin syukur sudah, itu Bang, mau mengajiin syukur. Ini ada seharian kadang si kajian lalu seharian. Kada pernah menyentuh Quran, kada pernah baca Quran lalu-lalu. Nah. Makanya orang kita tuh gitu, pian dia berceramah nang kayak itu. Kami kau mengaji dengan untung sudah. Nah, ini Bang Pak, kalah pun penceramah kayak apa aja kalah namanya menyampaikan. Ini tuntutan mengaji itu kena baca Quran pala. Jadi lu medahkan nah, jujur aja nah. Kadang-kadang tuh jarang disampaikan. Nang ujar Nabi ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran ujar Nabi. Karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Makna daripada membaca di sini, orang yang membaca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran serta mengamalkan isi kandungannya. Itu Pak. Mun mengaji aja belum lagi. Nah ini kan nyaman kalau membahas nih lon. Ya jadi begini tadi kami mau mengajiin syukur sudah. Nah ini kalau bujur hendak dibahas arti hadis nih toh. Jadi nang Quran itu membawa syafaat pada hari kiamat kepada orang membacanya itu siapa? Orang yang membaca Quran. Bukan banyaknya kada. Inya mau baca Quran, inya mau memahami isi kandungan Quran, mau mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran ini pamandiran Allah Ta'ala. Nah coba kalau kita pahamilah. Dan sebujurnya guru itu memadahkan Quran nina jasidin ini pamandiran Allah Ta'ala. Bila kita baca Quran itulah Allah berpandir lawan kita. Nah sekarang kita nang kayak apa? Percaya kada lawan yang dipandirkan Allah Ta'ala. Dan itu hak. Tidak ada dusta dan tidak ada meragukan. Kita hanya memahami Quran sebagai kitab suci. Coba Quran itu dipahami. Dia adalah pamanderan Allah Ta'ala. Makanya aja Imam Malik. Man arada ayyukhatiballah. Siapa yang hendak berpandir lawan Allah Ta'ala. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Dalam arti baca Al-Quran. Paham dengan isi kandungannya. Nah itu Pak. Baik ujar Al-Quran misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha
Ujar Tuhan, wahai orang beriman, janganlah ujar Al-Quran nih, kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Itu jangan di Al-Quran. Itu kena batal sedekah ikam itu ya Allah. Ikam kada berpahala kena bersedekah. Bila ikam cara bersedekahnya hendak minta disebut, hendak minta dikenal, kemudian menyakitkan bagi nang menerimanya, kamu kada berpahala ujar Al-Quran kena sedekah kamu itu. Ini pemandiran Allah Ta'ala. Jadi ketika kita membaca itu Allah berpandir lawan kita sebujurannya. Namun kita misalnya membacalah kada paham. Jadi mun guru ulun badakan pai. Kam jadi sini baca Quran kayak baca komik. Mama dulu matul sidin nih. Pernah sih baca komik. Nah ini kan makomnya lain. Baca Quran pada kan saya baca komik, maksud sidin itu apa? Pahami. Pak, ini pun kadang dibahas lagi. Soalnya kita Indonesia nih untuk tahap memahami itu belum, makanya tafsir itu perlu. Jadi jar ulama, saya membaca Al-Quran, suratul Zalzalah dengan suratul Waqi'ah, suratul Zalzalah dengan suratul Qari'ah. Dua surah yang saya baca ujar ulama, surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha dengan al-qari'atu mal qari'ah. Dua surah itu ujar ulama kita pahami isi kandungannya jauh lebih saya cintai daripada menghatamkan Al-Quran tanpa paham sama sekali. Cuma itu belum lagi tuh Pak ini tuh. Jarang Pak kita bahas itu. Kita hanya memberikan motivasi ngaji. Itu aja. Makanya sering kalau menyinggung nukar buku aja. Quran terjemah baca. Dan guru ulun mah kan baca komik dia sini kada baca Quran kada mau baca komik. Maksud sidin tuh kada kenapa-napa Pang. Baca Quran kada paham. Iya nang Quran tuh mengutuk lawan nang membaca. Nah itu. Seperti Qarin baca wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mandu-anduh lagunya. Lagunya nama anduh-anduh. Tapi isinya kam dia Quran mengaji kada ikhlas. Nah, kada malanat lah Quran tu lana membaca. Nah, itu baik. Nah, ini sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya ikhlas. Nah, dikutuknya kita pahit Quran itu melaknat. Nah, karena mulai Ramadan ini kita bacai masalah Quran. Nah, kita kan kadang termotivasinya Imamuna Asy-Syafi'i mengkhatamkan Quran dalam Ramadan 60 kali khatam. Wah, lalu bagusnya kita motivasi banyak baca Quran. Tapi Imam Syafi'i itu tafsirnya paham baik. Kada Qurannya hafal, tafsirnya hafal. Kayak kita kada bacaannya aja masih. Nah, jadi karena makanya tahap membaca Quran itu ada 3. Membaca untuk melancari dan menghatamkan, membaca untuk memahami isi kandungan, membaca berupaya untuk mengamalkan, membaca dalam arti dijadikan sebagai amaliyah, rutiniyah, mingguan dan harian. Nah, itu baca Quran tuh. Namun kita membahas tentang itu, supaya orang banyak kedekat tujuh ngaji. Ya Allah, di sini aku mau mengaji aja syukur deh disiden. Nah, apalagi mau di pengajian kan ulun Pak. Aku Iqra 4 aja belum tamat-tamat lagi disiden. Nah, ini nahan itu Pak. Jadi ya Allah ya Rabb. Kita menggalakkan membaca Quran, tapi jangan lupa juga menggalakkan dengan memahami isi kandungan Al-Quran. Makanya para sahabat dahulu itu malam merenungi, mentadaburi Al-Quran, siang berupaya untuk mengamalkannya. Nah, gitu. Nah ini baru
Quran itu datang hari kiamat memberi syafaat. Memang orang jarang pang menjelaskan nang memberi syafaatnya aja. Padahal nanti masuk memberi syafaat itu memahami isi kandungan Quran dan mengamalkannya. Ini saja dulu, insya Allah kita bersama-sama ini menyongsong Ramadan. Kita menyongsong Ramadan, mudahan kita lebih mencintai Ramadan sehingga awal Ramadan kita dipandang oleh Allah tergolong orang yang kada diazab Tuhan. Amin ya rabbal alamin.